Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Perintah memuji segala nikmat Allah telah diajarkan pada ayat kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan beberapa ayat lainnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Khutbah kali ini insya Allah akan membahas tentang lafaz Alhamdulillah ini yang merupakan sebaik-baik doa. Dari atas mimbar, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri, juga kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ibnu Abbas berkata, Alhamdulillah adalah kalimat yang diucapkan orang yang bersyukur, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa Adam mengucap Alhamdulillah ketika ia bersin. Allah memerintahkan Nuh untuk mengucap Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Surat Al-Mu'minun ayat 28. Juga memerintahkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Mereka berkata, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Surat An-Naml ayat 15. Sampai ucapan syukur ini diucapkan oleh penduduk surga dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita kami. Quran surat Fatir ayat 34. Dari segi keutamaan membacanya, bahwa membaca Alhamdulillah itu melebihi semua ucapan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang ditulis oleh Ibnu At-Tahiyyah dalam tafsirnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, faddala salasina hasanatan ala sa'iril kalam. Mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin mengungguli 30 kebaikan dibanding seluruh ucapan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kata alhamdulillah bukanlah sembarang pujian, namun merupakan pujian yang diiringi pengagungan dan rasa cinta terhadap yang dipuji.
Kita mengagungkan Allah karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Dan kita juga mencintai Allah sebab limpahan kenikmatannya yang tak terhitung jumlahnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Seandainya kita enggan memuji Allah, Dia tetap terpuji. Mengapa? Sebagai zat yang terpuji, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dipuji kapanpun dan dimanapun. Terpuji di bumi dan ingat yang di langit. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 18. Terpuji di dunia dan di akhirat ada di dalam Surat Al-Qasas ayat 70. Karena setiap kita membutuhkan Allah, sebagaimana firman-Nya, antumul fuqara'u ilallah. Kamulah yang berkehendak kepada Allah. Surat Fatir ayat 15. Contohlah Ibrahim ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Surat Al-Baqarah ayat 131. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat selanjutnya yaitu Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kata Rabb adalah zat yang terkumpul pada dirinya tiga sifat sekaligus. Dia sekaligus Al-Khaliq, pencipta. Dia pula sebagai Al-Mudabbir, pengatur. Dan dia sebagai Al-Malik, pemilik atau penguasa. Berbeda dengan selain Allah, tidak setiap pencipta sesuatu pasti akan memilikinya. Juga tidak setiap pemilik sesuatu adalah yang menciptakannya. Begitu pula tidak setiap pengatur sesuatu dialah yang dimilikinya. Dalam dirinya terkumpul secara mutlak tiga sifat sekaligus: pencipta, pemilik, dan pengatur. Sebagai Khaliq atau pencipta, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam mencipta, Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dan apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, kun, maka jadilah. Lalu jadilah dia. Quran Surat Al-Imran ayat 47. Sebagai Al-Mudabbir atau pengatur, dia mengatur segala urusan. Dia yang mengatur matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Sebagai Al-Malik atau pemilik, Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Karena dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Pemelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Surat Al-Hasr ayat 23. Lalu apa itu alam? Kata alam dalam bahasa Arab mengandung arti kullu ma siwa Allah, yakni segala sesuatu selain Allah. Selain Allah adalah makhluknya yang Dia ciptakan dan akan berakhir dengan kebinasaan, dan tetap kekal zat Tuhan mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dengan memuji Tuhan segala yang wujud, orang menjadi sadar bahwa dirinya seperti hanya segala sesuatu yang lain merupakan bagian dari begitu banyaknya ciptaan Allah yang berada dalam pemeliharaan dan perawatannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tuhan yang dipuji itu adalah Tuhan yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perpaduan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering disebutkan dalam Al-Quran, digunakan khusus untuk Allah dan secara bersama-sama membentuk keseluruhan makna kasih sayang atau rahmat. Dan karena itu
merupakan sifat-sifat Allah yang paling utama dalam Al-Quran. Penempatan kasih sayang pada bagian tengah surat Al-Fatihah membuat kasih sayang Allah meluas sehingga mencakup ketuhanannya dan kekuasaannya di hari atas pembalasan kelak. Ayat selanjutnya adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Kata Malik memiliki dua makna, yaitu memiliki dan raja. Tafsir Al-Baiquni membedakan kewenangan antara pemilik dan raja. Pemilik adalah orang yang mengelola hartanya menurut kemauannya, sedangkan raja adalah yang mengelola melalui perintah dan larangan. Oleh karena itu, setiap raja adalah pemilik dan tidak semua pemilik adalah raja. Kedua makna ini sama-sama ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemilik, kita meyakini bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi, serta di antara keduanya semua miliknya. Sebagai raja, dia adalah maharaja yang menguasai segala sesuatu. Dia menguasai kerajaan langit dan bumi serta segala isinya. Dia pula pemilik kerajaan akhirat dan dunia. Manusia bisa saja menjadi raja, tetapi kekuasaannya sangat-sangat terbatas. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hal yang membuat Allah melebihi dirinya sebagai raja pada hari kiamat adalah dua alasan. Pertama, karena pada hari itu Allah mengganti langit dan bumi dengan langit dan bumi lainnya. Yang kedua adalah di kehidupan dunia ini manusia mempunyai kesamaan sifat dengan Allah, yaitu memiliki. Manusia memiliki dagangan, kebun, emas dan perak. Tapi masalahnya mereka akan kehilangan yang mereka miliki itu, atau semua barang itu akan hilang dan meninggalkannya. Dengan demikian, dia adalah pemilik yang semu sebagai pinjaman dan harus dikembalikan. Di akhirat kiamat nanti, di tangannya lah segala kekuasaan. Di waktu sangkakala ditiup, langit digulung dengan tangan kanannya, lalu dia menyeru, Laminal mulkul yaum. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Dijawab pada ayat selanjutnya bahwa kerajaan itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Hari pembalasan adalah hari setiap manusia dibangkitkan, kemudian ditimbang amal perbuatannya, kemudian akan diberi ganjaran sesuai dengan kebaikan atau keburukan amalnya. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Paling mereka berbisik-bisik di antara mereka, dan pada hari itu Allah memvonis di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Furqan rahimakumullah. Kita telah diperkenankan tentang Tuhan yang rahmatnya terus-menerus hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seorang yang meyakini dua sifat Allah ini semestinya menebarkan kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Kemudian dilanjutkan pernyataan bahwa Allah adalah yang menguasai hari pembalasan, adalah untuk menakutkan manusia selepas menggembirakan mereka dengan hakikat Allah lebih bersifat Maha Penyayang. Sebagai makhluk ciptaannya, kita mesti tunduk dengan segala ketetapannya. Hal yang terpenting adalah kesiapan
untuk menghadapi hari yang mencekam itu dengan mempotensikan segala nikmat Allah untuk mensyukurinya melalui beribadah dan meminta pertolongannya hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mensyukuri segala anugerahnya yang diberikan kepada setiap detik dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurur. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fuduhil khabari wa antahu amma nahakum anhu wajahur wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihatin bil kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyatin jinnihi wa insihi. فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهر الطويل وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر نصر الدين واهدر من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.